Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Dari kalkulasi kursi di DPR, 4 poros dalam Pilpres mendatang sangat mungkin terjadi. Ya, betul sekali. Kita akan hadirkan kembali pemirsa grafisnya. Ini adalah simulasi 4 poros Pilpres 2024. Kita sudah menyimak bersama. Untuk poros 1 tentunya PDIP dengan 128 kursi. Kemudian juga poros 2, poros 3, dan juga ini dia poros keempat yang kemudian masih menjadi perbincangan. Partai Demokrat, PKS, dan juga P3, ini total kursi 123 kursi. Artinya dari 54 tambah 50 tambah 19. Sangat mungkin pemirsa, dan kebetulan pada sore hari ini sudah hadir pula tiga-tiganya di studio TV One, studio Pulau Gadung. Kemudian kita tadi sudah tanyakan bagaimana kemudian tanggapan dari Bang Syarif dan juga dari Bang Iqbal. Bang Owi, seperti apa kemungkinan ini sudah tadi dihadirkan grafisnya? Mungkinkah poros keempat itu atau jangan-jangan sudah ada pembicaraan sebelumnya, Bang? Ya, dalam politik tuh semuanya serba kemungkinan. Kemungkinan serba terjadi dalam politik. Seperti kita lihat, kita kan tidak pernah menyangka pasangan Anies dan Caimin, gitu. Tapi itulah politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun demikian, kami memastikan bahwa hari ini Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan hasil Rapimnas yang kelima itu masih terikat kerjasama politik dengan PDI Perjuangan yang insya Allah dalam waktu dekat akan bertemu dengan sesama ketua umum termasuk juga partai-partai non-parlemen yang bergabung di kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Tentu kita akan melakukan update informasi, update situasi, dan juga perkembangan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Nah, tadi konteksnya apakah sudah komunikasi dengan Demokrat dan PKS? Secara informal kami di fraksi di DPR itu saling berhubungan satu sama lain. Yang namanya komunikasi informal itu kan tidak bisa dijadikan sebuah keputusan. Tapi komunikasi informalnya bahas poros keempat itu, Bang? Nah, tidak sampai ke arah sana, hanya bukan sebuah bentuk keseriusan. Ya, guyon-guyon kan biasa gitu kan. Bahwa gimana kalau seperti ini, seperti itu. Tetapi kan itu bukan sebuah keputusan, hanya obrolan-obrolan ringan lah. Oke. Nah, apakah kemudian itu akan menjadi sebuah keniscayaan ataupun nanti menjadi fakta politik berikutnya, itu kembali kepada masing-masing partai politik. Tadi kita sudah dengar sikap dari Partai Demokrat akan mengkonsolidasikan internalnya, termasuk juga PKS harus konsultasi dulu dengan Majelis Syuronya, dan P3 sendiri masih terikat dengan keputusan Rapimnas. Nah, konteks kami untuk berkomunikasi itu menjajaki kemungkinan untuk bisa bergabung dengan koalisi di PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Oke, kalau Sandiaga dan AHY cocok atau enggak kalau dari P3 ngelihatnya? Ya, kalau dari simulasi TV One, ini versi TV One itu cocok. Tapi kalau dari sisi kami kan... Dari versi P3. Kalau dari versi P3 kami masih terikat dengan keputusan Rapimnas. Gitu. Kalau AHY Sandiaga? AHY Sandiaga gimana, Bang Syarif? Pada dasarnya setiap warga negara yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi tentunya kalau diberi kesempatan yang luas saya pikir sangat bagus untuk bangsa ini. Oke. Intinya di situ, tetapi lagi-lagi undang-undang kan mengatur kita semua bagaimana harus kita berdemokrasi yang bagus. Jadi Ya. Sandi AHY oke ya, Bang ya? Saya tidak mengatakan oke, tapi Atau jangan-jangan kebalik nih, AHY Sandi? ya atau boleh juga AHY Sandi. Ya, kan? Boleh juga. Ya. Setuju kalau itu ya, Bang ya? Ya, kalau AHY Sandi patut untuk kita evaluasi. PKS setuju nggak nih? Atau jangan-jangan ada calon lain mau masuk AHR misalnya? Belum pernah dibahas. Belum pernah dibahas. Tapi dalam politik kan segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi PKS hari ini dari awal, sejak awal mendukung Pak Anies Baswedan untuk bisa berlayar. Baik, kayaknya tapi masih malu-malu ya, belum ada keputusan gitu. Kita akan langsung tanya ke Bang Hanta Yuda deh. Bang Hanta, menurut pandangan Anda seperti apa kemungkinan dari 4 poros ini, Bang Hanta? Ya, kalau bicara kemungkinan tentu ada kemungkinannya. Tetapi saya melihat kemungkinannya tidak lebih besar ketimbang 3 partai ini berpisah ya. Kita mulai dari Partai Demokrat dulu. Partai Demokrat punya 3 opsi atau pilihan. 2 sebenarnya, karena opsi satunya sudah utopis, yaitu bergabung kembali bersama Anies. Pak Said Hasan tidak mungkin. Jadi tinggal 2 opsi. Opsi yang pertama ada opsi strategis. Yang ini yang ditanyakan barusan, opsi strategis bagi Partai Demokrat jika berhasil membangun koalisi baru bersama dengan PKS dan P3 dengan syarat yang cukup berat terbentuknya ini. Artinya P3 harus melepas atau meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan, syaratnya cukup berat itu. Kemudian juga PKS syaratnya harus tidak jadi bergabung dengan Anies Baswedan. Tadi pagi sudah bersama
Tadi Pak Iqbal juga kelihatannya masih oke sama Mas Anies. Jadi potensinya masih belum besar saya lihat. Nah, kalau ini terbentuk, bagi Partai Demokrat ini paling strategis. Pastilah nama AHY masuk dalam radar apakah sebagai capres atau cawapres yang disebut berpasangan dengan Sandiaga Uno. Ya. Nah, yang kedua adalah opsi realistis. Ini Pak Sarip Hasan. Jadi antara strategis dan realistis. Realistis artinya bergabung dengan salah satu polar politik atau kutub politik Ganjar atau Prabowo. Dan kita tahu kalau bicara Partai Demokrat dan Mas Ahy bergabung ke salah satu, potensi Mas Ahy menjadi cawapres menurut saya sangat kecil sekali. Baik sebagai cawapresnya Pak Prabowo karena sama-sama dari militer, dan di Pak Prabowo sudah ada Mas Erick Thohir, bahkan belakangan ada Mas Gibran dan lain sebagainya. Kemudian di Mas Ganjar juga saya kira agak sulit. Nah, sehingga opsinya pertimbangan di opsi realistis bagi Partai Demokrat ini dua pertimbangannya. Satu adalah potensi kemenangan di Pilpres, dua adalah mengamankan suara di pemilu legislatif bagi Partai Demokrat. Artinya apa? Kalau potensi kemenangan, baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu relatif ya kompetitif pilihan itu. Ada potensi kemenangan. Mereka berada di margin of error. Meskipun ketika head to head Pak Prabowo lebih tinggi dari Mas Ganjar kalau opsinya dua pasang. Nah, tapi yang paling penting bagi Partai Demokrat, ini karena kita bicara realistis, melihat sebaran atau preferensi pemilih Partai Demokrat itu lebih kemana? Pastilah ke Mas Anies sebelum kasus kemarin ya Pak Sarip Hasan. Yang kedua itu paling mungkin ke Prabowo Subianto, barulah ke Ganjar Pranowo. Jadi kalau ingin mengamankan basis konstituennya, Partai Demokrat paling realistis sekarang bergabung dengan Pak Prabowo. Paling realistis. Tapi paling strategis karena ada nama AHY adalah menggoda atau mengajak merayu Mas Awi dan Pak Iqbal, PKS dan P3 membentuk poros baru. Nah, kalau bicara tetrapolar, 3-4 polar, ini syaratnya ya tadi itu. Mungkinkah kalau dari figur ada pertimbangannya saya kira cukup ini ya bagi Partai Demokrat, akan keluar nama AHY, kelebihannya kedua kotel efek ekor jas akan bekerja secara efektif bagi Partai Demokrat, itu penting. Tapi tantangan terberatnya saya mencatat ada dua juga. Yang pertama adalah kemungkinan bagi P3 bergabung dan PKS-nya belum besar per hari ini saya lihat. Itu yang harus diantisipasi. Yang kedua ada potensi menangnya. Datanya baik Mas AHY sebagai capres, bukan cawapres, dan Mas Sandi dipasangkan, itu potensi kemenangannya meskipun masih ada waktu 5,5 bulan, itu tidak terlalu besar dibandingkan Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies. Nah, memang saya kira saya ingin menyambung sedikit yang disampaikan oleh Pak Sarip tadi, isu perubahan ini simbolnya itu kalau figur ada Anies Baswedan, partainya adalah Demokrat dan PKS karena mereka di luar pemerintahan. Nah, kalau Anies Baswedan, PKS dan Demokrat bergabung, maka kekuatan perubahan terkonsolidasi, dan peristiwa kemarin itu sudah tercerai-berai, kekuatan perubahan terpisah. Nah, ini yang saya kira menjadi kekuatan yang relatif berbahaya ya kalau itu bergabung. Nah, dengan berpisahnya ini juga akan menjadi banyak menimbulkan berbagai macam komplikasi politik. Misalnya soal narasi perubahan. Narasi perubahan kalau tiga partai ini bergabung itu jelas sekali. Yang kedua, baik Anies Baswedan, PKS maupun Partai Demokrat posisi diametral dengan Pak Jokowi. Dan ketiga, sama-sama menyasar basis konstituen atau pemilih yang tidak puas dengan kerja Pak Jokowi. Nah, hari ini yang terjadi adalah Anies Baswedan dia keluar dengan habitat perubahannya tadi. Dia bergabung dengan PKB, di mana basis PKB itu adalah basis yang bukan kecewa dengan Pak Jokowi, approval rating yang mendukung puas dengan kerja Pak Jokowi. Itu pekerjaan berat bagi Pak Anies Baswedan adalah berubah ke habitat barunya, dan sementara Demokrat juga ingin mengusung perubahan juga sulit. Mas Awi juga bersama Pak Jokowi. Jadi saya kira poin pentingnya sekarang baik dari Partai Demokrat maupun Mas Anies Baswedan mengalami komplikasi politik, butuh waktu adaptasi. Ibarat ikan yang biasanya hidup di laut pindah ke air tawar, Pak Sarip, bagi Mas Anies itu. Nah, ini yang saya kira PR besarnya. Jadi belum bisa sukses, tapi adaptasi namanya juga. Kalau ada pohon kurma ditanam biasanya di Timur Tengah, tiba-tiba ditanam di Indonesia, dia bisa berbuah, tapi bisa juga tidak berbuah. Kita tunggu perkembangannya. Baik, ada beberapa catatan ya yang kemudian ini mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Saya ingin ke Bang Syarif terlebih dahulu. Bang, kemarin kan dari Pak SBY juga sempat menyinggung begitu ya, ada menteri dari Kabinet Jokowi yang kemudian ini mendorong Demokrat, P3 dan juga PKS itu untuk membuat koalisi baru. Ini apa dasar dari Pak SBY menyampaikan hal tersebut, Bang Syarif? Ya, karena itu ada lobby-lobby yang ada informasi yang masuk dan sebagainya. Lobby-lobby yang kayak seperti begini kan harus kita juga satu sisi kita harus tanggapi positif ya, tetapi
kita lihat nanti apakah akan menjadi satu konsideran bagi Partai Demokrat atau tidak. Ya tentu akan kami evaluasi karena sekali lagi yang paling penting bagi Partai Demokrat itu sebenarnya adalah bagaimana mentransformasikan aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan untuk pemerintahan yang akan datang. Oke. Nah ini yang menjadi tugas pokok dari Partai Demokrat untuk mengajak berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Yang itu dulu. Tapi Ya. tadi analisa dari Mas Hanta menarik sekali. Pilihannya strategis ataupun realistis. Kalau realistis tadi dibilang gabunglah ke koalisi Pak Prabowo. Tapi strategisnya membentuk kita harus koalisi poros keempat. melihat secara keseluruhan. Oke. Tidak bisa dianalisa secara parsial. Semuanya related. Apakah secara realistis ataukah secara konseptual? Semuanya harus kita perhitungkan. Nah, mana yang lebih menguntungkan bagi Partai Demokrat dan khususnya bagi konstituen Partai Demokrat, apalagi secara khusus yang bisa menerima konsep perubahan itu. Nah, tentu itu yang menjadi pilihan dari Partai Sampai Demokrat. saat ini? Sudah Ini kan baru 3 hari. Oke. Ya kan? Masih terlalu cepat. Buru-buru aja. Oke, Ya. kalau gitu saya mau tanya juga ke Bang Owi. Bang Owi ini kan tadi juga pernyataan dari Mas Hanta, analisa dari Mas Hanta. Apakah kemudian Sandiaga ini mau diarahkan tetap didorong untuk jadi cawapres Pak Ganjar? Bagaimana kalau nanti akhirnya tidak terpilih jadi cawapresnya Pak Ganjar? Apakah tetap pada Harga PDIP? mati gitu, Bang? Iya, atau jangan-jangan membentuk poros keempat ini? Ya itu kan masih nanti. Tapi begini, keputusan untuk merekomendasikan Pak Sandi sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar itu dihasilkan melalui Rapimnas. Selama Rapimnas itu belum berubah, maka keputusan itu tetap seperti itu. Nah, kami memahami apa yang terjadi di teman-teman Partai Demokrat, baru 3 hari, kalau di kami di tradisi Nahdien itu orang misalkan berduka, itu minimal 7 hari, baru kembali ke normal. Amin. Jadi masih masa berkabung. Ya masih berkabung. Sebenarnya saat ini belum bisa melihat, masih masa inkubasi lah. Kita menata diri. Nah, barangkali setelah 7 hari tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sandi, bahwa kita ingin membangun koalisi yang besar. Nah, siapa tahu namanya politik, seperti kami kembali ke tadi, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Oke, kalau Bang Iqbal sendiri gimana Bang? Masih nyamankah dengan koalisi ini atau sudah ada terpikir rencana untuk pindah aja lah? Ya hari ini dilihat Bikin di Sumatera koalisi baru. Utara kehadiran Pak Anies dan kader-kader PKS dalam apel siaga itu luar biasa. Kemarin juga di Tasikmalaya. Artinya kami secara politik tidak ada masalah, kami tetap bersama Mas Anies, tinggal nanti masalah komunikasi yang diperbaiki. Apalagi kita juga sedang menunggu kehadiran Caimin untuk bisa lebih bersilaturahim, erat, karena kita akan berlayar menghadapi gelombang. Untuk itu perlu kekuatan, perlu kebersamaan yang solid. Karena kita tahu nanti ada badai, ada puting beliung, ini perlu nahkodanya perlu bersepakat dulu nih rute-rute perjalanannya seperti apa, kemudian juga bagaimana komunikasi selanjutnya sehingga nanti masalah-masalah ini tidak terulang lagi. Jadi kami ingin menegaskan lagi bahwa koalisi perubahan dan persatuan tidak dibubarkan, tetapi yang terjadi adalah bertambahnya anggota baru. Oke. Bagaimana kemudian kemungkinan dari poros keempat ini jangan-jangan kalau ada nahkoda baru, ini jangan-jangan bisa berlabuh ke tempat yang tepat. Tapi nanti saya mau tanya juga ke Mas Hanta, apa sebenarnya untung ruginya apabila memang betul ada poros keempat ini? Tapi usai jeda, kami kembali sesaat lagi pemirsa.